Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia, di Bahkeku, bahas kegiatan kuliah. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku akan storytelling. Jadi ini udah episode ke-10. Wow, episode 10. Jadi seperti biasa aku akan storytelling tentang apa aja sih yang aku dapetin atau kegiatan apa aja sih yang aku lakukan di mata kuliah public speaking kemarin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ya, biar aku makin semangat buat video seterusnya. Oke, seperti biasa kemarin perkuliahan itu diawali dengan berdoa, lalu lanjut absensi, dan yang terakhir itu adalah pacil atau praktek kecil. Nah, kemarin pacil itu dipilihnya 4 orang, teman-teman. Oke, yang pertama itu kemarin ada Aida. Dia berprofesi sebagai penyuluh. Jadi dia memberikan edukasi kepada kita semua. Yang kedua itu ada Najla. Dia menjelaskan tentang Nian, monster Nian. Yang ketiga itu ada Sulha. Terus yang menceritakan tentang bullying, bahayanya bullying, jenis-jenis bullying, dan yang terakhir itu adalah Haikal. Dia menceritakan atau storytelling tentang pengalaman dia mendaki gunung pertama kali. Oke, setelah teman-teman kita sudah melakukan pacil, barulah lanjut pembacaan atau pemaparan materi dari kelompok 1. Nah, pemaparan dari kelompok 1 kemarin sangat-sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang penasaran, dan ini sangat-sangat penting buat teman-teman ketahui. Jadi jangan skip videonya. Oke teman-teman, kemarin kelompok 1 itu membahas tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam public speaking agar bisa tampil lebih percaya diri dan menyampaikan pesan secara efektif. Karena berbicara di depan umum itu kan bukan hanya soal berani tampil ya, tetapi juga tentang kesiapan dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada audiens, seperti itu. Nah, hal pertama nih yang perlu kita perhatikan itu adalah persiapan mental. Karena rasa gugup, cemas, atau takut itu sebenarnya wajar kalau dirasakan. Namun kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Misalnya nih, dengan memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri, seperti kita ngomong ke diri kita sendiri kayak, saya mampu dan saya siap. Nah, lalu membiasakan diri melakukan latihan seperti visualisasi, yaitu kita ngebayangin diri kita lagi tampil dengan lancar di depan banyak orang. Nah, selain itu, teknik pernafasan juga bisa membantu menenangkan diri saat gugup, teman-teman. Nah, setelah mental udah siap, hal penting berikutnya itu adalah penguasaan materi. Karena kepercayaan diri sangat dipengaruhi oleh seberapa paham kita terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga sebelum tampil kita perlu menentukan topik, menyusun alur pembahasan, memilih informasi yang relevan, dan membuat kerangka sederhana. Agar apa? Agar penyampaian kita lebih terarah. Lalu dilatih secara berulang supaya saat kita tampil, kita tidak terlalu terbata-bata dan ngomongnya lebih lancar. Nah, selain itu, penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan, di mana kita harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan audiens. Tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu santai. Sehingga pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, dalam public speaking, komunikasi tidak hanya melalui kata-kata, teman-teman, akan tetapi juga melalui cara kita berbicara dan bergerak. Sehingga aspek verbal seperti volume suara, intonasi, dan kecepatan berbicara itu harus diatur sebaik mungkin agar tidak monoton dan tetap menarik perhatian audiens. Sementara aspek nonverbalnya seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh juga sangat penting karena dapat memperkuat pesan kita yang kita sampaikan dengan menunjukkan kepercayaan diri. Selain itu juga, kita juga perlu memahami bahwa setiap penyampaian pesan itu mengandung makna simbolik. Sehingga kita harus berhati-hati nih dalam memilih-milih kata dan cara penyampaiannya. Agar apa?
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, melainkan justru membantu audiens untuk memahami maksud kita dengan lebih jelas. Terakhir, penampilan juga menjadi hal yang tidak kalah penting, karena penampilan adalah kesan pertama yang dilihat oleh audiens. Jadi, sehingga kita perlu berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan situasi, serta menjaga sikap tubuh agar terlihat profesional, percaya diri saat berada di depan banyak orang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa public speaking yang baik itu membutuhkan kombinasi antara kesiapan mental, penguasaan materi, penggunaan bahasa yang tepat, komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif, serta penampilan yang mendukung. Dan jika semua itu dilatih secara konsisten, maka kita bisa mampu tampil lebih percaya diri dan menyampaikan pesan dengan lebih maksimal kepada audiens.